Jemaat terkasih, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Douglas S. Leander dari Gemindo Jemaat Philadelphia Pulau Mas, Jakarta Timur. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita terambil dalam Efesus 3 pasal 12 yang berkata, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan bergema
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah saat ini. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat manusia masih terus dibayangi kekhawatiran, kecemasan, karena tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah ini berakhir. Bila Tuhan izinkan ini terjadi, pasti ada maksud baik di baliknya. Sebagai umat Tuhan, keyakinan kepadanya adalah sumber kekuatan dan pengharapan untuk tidak menyerah. Meskipun dibatasi jarak dan waktu, kami masih dapat menikmati kasih Tuhan untuk saling menguatkan melalui harmonisasi pujian. Waktu Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikan-Mu. Percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah, sumber kehidupan bagi kami, firman yang telah menjadi manusia, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus pasal 3, ayat yang pertama hingga yang ke-13. Efesus pasal 3, ayat yang pertama hingga yang ke-13 yang menyatakan, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus, yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Tema perenungan kita pada hari ini terambil dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-13 yang diberi tema memberitakan Kristus di tengah keberagaman. Bicara keberagaman pasti identik dengan yang namanya persatuan dan kepelbagaian juga pluralisme. Mungkin juga kita ada yang pernah dengar kata-kata atau moto dari Unity in Diversity,
persatuan di dalam keragaman, ada juga moto yang mungkin kita dengar, ut omnes unum sin, supaya mereka menjadi satu, yang menjadi landasan gerakan oikumenes di dalam berjalan bersama denominasi gereja-gereja yang didasarkan dari Yohanes 17 ayat 21. Atau kita juga pernah mendengar moto dari negara Amerika Serikat, pluribus unum, dari banyak menjadi satu. Dan ternyata dalam kehidupan berbangsa dan negara, kita juga memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diambil dari bahasa Jawa kuno dalam kitab Sutta Soma karangan Empu Tantular, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi satu. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keberagaman memiliki arti bisa dibilang perbedaan, kepelbagaian, dan suatu kondisi masyarakat yang juga memiliki keanekaragaman, misal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, sosial, politik, dan ekonomi. Kalau kita melihat bangsa Israel dengan 12 suku, juga ada sebuah keanekaragaman, baik pola pikir, budaya yang beraneka macam. Dan bagaimana mereka untuk hidup bersatu tentunya tidak mudah. Nah, demikian juga dengan bangsa Indonesia, di mana kita memiliki 34 provinsi, 300 etnis, 1.340 suku bangsa, 17.491 pulau, dan 652 bahasa. Negara yang begitu besar, negara yang begitu unik dengan keperbagaiannya. Dan tentunya untuk merawat kebinekaan atau keragaman di Indonesia tidak mudah kalau tidak memiliki semangat yang sama sesama anak bangsa. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perbedaan atau keberagaman sebenarnya sudah ada dalam konsep penciptaan ketika Adam dan Hawa diciptakan, ada perempuan dan laki-laki secara gender. Di situ jelas keberagaman adalah bagian dari kekayaan yang Tuhan berikan. Dan perlu kita pahami juga bahwa keragaman bisa menghadirkan dua sisi. Sisi yang pertama, jikalau semua memiliki kesamaan atau memiliki semangat untuk memelihara, maka dia akan menjadi kekayaan yang luar biasa sebagai karya atau mahakarya dari Sang Ilahi kepada kita. Tetapi di sisi lain, keberagaman juga dapat menjadi tantangan dan mungkin perpecahan jika dari kita tidak memiliki hidup atau semangat untuk bersatu. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam konteks Efesus, di mana sebuah kota penting dengan pelabuhan ekspor, kemudian memiliki perpustakaan, gedung teater, dan bangunan-bangunan yang luar biasa yang sangat maju peradabannya. Dan di satu sisi dalam konteks beragama, mereka juga memiliki tempat-tempat ibadah untuk menyembah berhala atau dewa kesuburan. Dan pada saat itu juga pernah dibangun sebuah rumah ibadah oleh Yustianus untuk Rasul Yohanes. Dan pada tahun sekitar 557, rumah ibadah itu beralih fungsi ketika kerajaan Persia menguasai. Nah, dari konteks masyarakat Efesus ini kita dapat melihat bahwa adanya kehidupan masyarakat yang heterogen.
berbeda-beda baik secara kultur, agama, politik, ekonomi, dan tidak jarang hal-hal ini memiliki gesekan-gesekan yang mengakibatkan benturan-benturan karena kepentingan pribadi atau kelompok. Dan di kota Efesus ini kurang lebih 3 tahun, Paulus hadir seakan memberikan makna teologis bahwa kehadirannya adalah untuk memberitakan Injil bagi setiap orang. Ia beranggapan bahwa rahasia yang ditutup ini harus dibuka, yaitu karunia, bahwa semua orang berhak mendapatkan anugerah keselamatan. Dan keselamatan tidak hanya menjadi bagian bangsa Yahudi, tetapi semua orang. Dan dalam pelayanannya, Paulus sangat mengasihi jemaat dan orang-orang yang belum mengenal Allah. Dan konsep Paulus pada saat itu mau menghadirkan bersatunya segala sesuatu di dalam Kristus, di mana damai sejahtera harus dimiliki oleh semua golongan orang. Dan situasi pada saat itu antara non-Yahudi dan Yahudi sangat tidak harmonis. Dan ini menurut Paulus harus ditangani. Dan usaha upaya untuk memelihara persatuan harus diwujudkan sebagai pengikut Kristus yang dihadirkan pada konteks saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika tema ini dibagikan kepada kita semua, memberitakan Kristus di tengah keberagaman. Dan pada konteks saat ini, lalu muncul sebuah pertanyaan. Untuk apa gereja, kumpulan orang percaya, saudara dan saya dihadirkan oleh Tuhan? Apakah ada maksud Tuhan ketika gereja kita dihadirkan dalam konteks masyarakat Indonesia yang juga berbagai macam ras, agama, suku dan budaya dan bahasa? Dan gereja harus meneladani cara Paulus ketika hadir penginjilan di Efesus. Sikap kerendah hatian, mau berbaur dengan orang lain, mau hidup bersama dengan siapapun. Dan gereja harus mencerminkan panggilannya, yaitu eklesia. Dan gereja harus menjadi tempat yang benar-benar mendidik kita semua, dimampukan untuk keluar memberikan solusi ketika negara, ketika hidup bermasyarakat membutuhkan peran langsung dari kita. Dan gereja jangan sekedar menjadi sebuah perkumpulan tanpa makna yang kaya akan persekutuan. Semua melakukan kegiatan yang sama-sama, beribadah bersama-sama, tetapi dalam hidup kenyataan miskin dalam kebersamaan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya kita semua jemaat GPIB Immanuel Depok, di mana sebuah gereja yang ditempatkan di Depok Lama, yang masyarakatnya hidup heterogen. Mampukah kita mengikuti teladan Paulus? Atau kita selama ini hanya sibuk dalam rutinitas ibadah kita? Dan ketika orang di luar sana membutuhkan panggilan kita, maka kita tidak mampu. Karena kita selalu ribut internal, karena kita selalu saling merasa paling hebat dalam pelayanan. Peristiwa-peristiwa atau ketidakharmonisan terjadi dalam gereja
yang kita cintai. Sehingga kita lupa akan tugas panggilan kita dan kita diharapkan menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat di mana gereja kita berada. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada konteks saat ini juga kita bersama-sama menghadapi badai yang begitu luar biasa menghantam kita. Kita berada pada masa-masa sulit yang mungkin membuat kita jenuh, bosan, putus asa, bahkan hilang pengharapan. Wabah COVID-19 atau Corona masih membayangi kehidupan pribadi kita, kehidupan pelayanan kita, dan berbagai macam bidang kehidupan. Disinilah hal kecil dapat kita lakukan dalam konteks memberitakan Kristus di tengah keberagaman. Karena yang menjadi korban virus corona di luar sana berbeda-beda, baik suku dan agama. Dan kita diharapkan memiliki solider. Dan kalau saat ini kita diminta untuk stay di rumah, physical distancing, maka bukan berarti kita dijauhkan dari ibadah ritual kita. Tetapi kita diminta tanggung jawab dalam hidup bersama. Dan solider adalah bagian dari memberitakan kasih Kristus. Jadi kalau ada di antara kita, saudara-saudara sekalian, yang pada saat ini belum atau tidak terjangkit virus corona, itu bukan berarti karena kita paling beriman. Dan mereka yang menjadi korban, mereka ada ruang isolasi karena mereka kurang beriman. Tetapi kita yakini bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi pasti menghadirkan sebuah kebaikan bagi kita. Dan hal kecil bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh memperhatikan protokol kesehatan. Jangan menganggap remeh. Jangan memiliki rasa egois. Tetapi milikilah rasa saling gotong royong. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, wabah ini akan selesai, akan bisa kita tangani bersama-sama kalau kita memiliki rasa gotong royong. Lalu peristiwa ini juga seakan berikan renungan kepada kita. Apakah Tuhan sedang menghukum kita? Atau di mana kekuatan doa, di mana kekuatan pujian-pujian kita yang begitu luar biasa, di mana pemulihan-pemulihan kita seakan-akan tidak berdaya di hadapan Tuhan. Tetapi kita harus melihat dari perspektif iman bahwa ada edukasi yang sedang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan kita selalu bergantung kepada Tuhan dalam situasi apapun, termasuk wabah COVID ini. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari beritakan Injil Kristus di tengah keberagaman. Salah satunya solider terhadap mereka yang masih berada di garda depan. Tenaga medis, mereka yang masih berada di ruang isolasi. Keluarga yang masih sedih karena kehilangan anggota keluarga karena virus ini. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh memahami, melakukan protokol kesehatan dengan baik. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah, bersukacitalah. Karena gereja ini sudah bisa menjalankan ibadah tatap muka. Walaupun belum bisa dihadirkan semua. Untuk itu jangan lengah. Jangan juga anggap remeh. Agar kesempatan yang Tuhan berikan sungguh-sungguh bisa kita syukuri dengan baik. Dan biarlah di tengah masa sulit ini kita masih setia seperti Paulus mewartakan, memberitakan
kasih Kristus bagi semua orang, bagi segala bangsa, bagi orang-orang yang berbeda suku agama, karena mereka adalah sesama manusia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kekuatan dalam kehidupan kami ucap syukur untuk ibadah yang boleh berjalan. Dan kami juga mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia, baik lewat perkataan, perbuatan, pikiran kami yang berkenan di hadapan Tuhan dan mengasihi sesama kami. Tuhan berkati kami semua di dalam kehidupan pribadi kami, dimanapun juga kami ditempatkan. Dan biarlah firman Tuhan menguatkan kami di masa-masa sulit ini. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat gereja GPIB Immanuel Depok, untuk Ketua Majelis Jemaat Ibu Ivon. Tuhan berkati beliau di dalam kehidupan pelayanannya, berkati suaminya.
berkati anak-anak mereka. Dan biarlah apa yang mereka harapkan boleh Tuhan sertai di dalam kehidupan. Dan untuk Ibu Ivon, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan di dalam setiap pelayanan yang ia jalani. Begitu juga dengan Bapak Pendeta Niko beserta istri dan anak. Tuhan berkati kehidupan Bapak Pendeta, baik pelayanannya, baik keluarga, juga istri kekasih yang senantiasa mendampingi dimanapun ia ditugaskan melayani. Tuhan berkati keluarga ini sehingga berdampak bagi pertumbuhan iman, baik di tengah-tengah jemaat GPIB Immanuel Depok, keluarga, dan dimanapun mereka berada. Bapa dalam surga juga berkati majelis harian GPIB Immanuel Depok, rekan-rekan majelis, baik penatua dan diaken, di dalam kehidupan pelayanan mereka, sehingga mereka boleh setia dan langkah pelayanan mereka dimantapkan ketika mereka boleh sungguh-sungguh melayani. Begitu juga dengan keluarga yang senantiasa mendukung, juga Tuhan berkati dengan penuh berkelimpahan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat seluruh rekan-rekan yang sudah ambil bagian dalam membantu pelayanan, khususnya untuk prokantor, pemain musik, tim multimedia, tim sound system, juga koster. Biarlah Tuhan berkati pelayanan kami, dan biarlah kami juga tetap setia mewujudkan pelayanan apapun tugas yang diberikan oleh Tuhan di tempat ini. Berkati mereka ya Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, di dalam pendidikannya, di dalam harap-harapan dan cita-cita mereka. Dan kami percaya Tuhan menyertai dan berkati orang yang setia dalam pelayanan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat jemaat yang mungkin memiliki persoalan-persoalan keluarga, ekonomi, dan hal-hal lain yang mengguncang iman mereka di masa sulit ini. Tuhan kuatkan kami untuk dimampukan bisa melewati masa sulit ini dengan takut akan Tuhan dalam wujudkan kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan. Tuhan berkati tim Satgas GPIB Immanuel Depok yang juga bekerja keras untuk dapat melaksanakan kegiatan ini. Dan biarlah kami sebagai jemaat mendukung kerja keras mereka. Sehingga dari hari ke hari keadaan semakin baik dan pulih. Bapa di dalam surga juga berkati kehidupan pemerintah Kota Depok, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, juga saudara-saudara yang duduk di DPRD, dan sampai pemerintahan yang duduk dari tingkat kecamatan, kelurahan, RT, dan RW. Tuhan sertai mereka, dan biarlah dalam pekerjaan mereka boleh sungguh-sungguh menunjukkan pengabdiannya kepada masyarakat yang mereka layani dengan penuh sukacita. Bapa dalam surga, begitu juga untuk lingkungan di sekitar gereja GPIB Immanuel Depok, baik untuk warga di sekitar gereja, ketua RT dan ketua RW, yang juga membantu kami dalam pengawasan di masa COVID-19 ini. Biarlah kami boleh bergandengan tangan, baik dari pihak gereja GPIB Immanuel Depok, RT RW setempat, kelurahan, dan Satgas yang ada di Kota Depok. Tuntun dan sertai kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami yang sedang berjuang. Dan biarlah ancaman resesi ekonomi, apapun dan kapanpun, Tuhan kuatkan dan sertai bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, rekan-rekan yang duduk di MPR, DPR, sampai kepada pemerintahan yang ada di daerah. Kami percaya Tuhan menyertai bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan biarlah keberagaman yang ada sebagai kemajemukan yang dimiliki sebagai kekayaan bangsa kami, apapun agama dan kepercayaan kami, apapun suku ras kami boleh sama-sama bersatu bergandengan tangan
memerangi wabah ini dengan gotong royong. Dan kami yakin Tuhan selalu hadir dalam setiap persoalan dan pergumulan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di dalam surga, inilah doa dan harapan kami. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan sepanjang kehidupan kami lewat perkataan, perbuatan, pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan kerap melukai sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan biarlah doa ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 302, "Ku beri persembahan."
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur kebaikan-Mu menyertai kami. Kasih-Mu mendamaikan dan mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami berikan dengan senang ini kiranya berkenan bagi-Mu. Pakailah hidup kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga, persekutuan, dan aktivitas sehari-hari. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai kau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera.